Jadi intinya Mr. Wilport memiliki rahasia yang tak boleh diketahui orang-orang. Ya, contohnya itu tuh Melanie yang sebenarnya Mr. Wilport tidak ada di dalam kereta. Itu salah satu rahasianya. Melanie pun tersenyum dan kagum dengan kecerdikannya Layton. Snowpiercer Season 1, episode 1 dan 2. Episode kali ini dibuka dengan penjelasan dari saya tentang bagaimana para penduduk Snowpiercer membuka pintu-pintu di gerbong. Mereka para penduduk Snowpiercer yang berada di gerbong depan dibekali semacam chip kecil yang ditanam di tangan mereka. Nah, chip itulah yang bisa membuka pintu. Tapi setiap orang memiliki chip yang berbeda-beda ya, sesuai kelas dan jabatannya masing-masing. Awal episode menunjukkan bagaimana tangannya Sandwise yang diambil chip di tangannya oleh si tukang daging. Lalu si tukang daging menjualnya kepada orang lain dengan cara menukarkannya. Begitulah sistem pasar gelap yang ada di Snowpiercer. Mereka saling berjualan dengan cara bertukar menggunakan jasa ataupun barang lainnya. Chip kecil itu terus diperjualbelikan hingga sampai di tangannya Osweiler yang menukarnya dengan sebuah obat. Lalu Osweiler memberikan chip tadi pada seorang pria yang bernama Terence, yang merupakan atasannya Osweiler dalam bisnis obat terlarang. Lalu scene berganti memperlihatkan kisah masa lalu Layton saat Zarah dengan teganya meninggalkan Layton di gerbong ekor. Meskipun akan ditinggal, karena cinta, Layton tetap bersikap baik. Bahkan ia memberikan cincin pernikahan miliknya kepada Zarah. Mungkin suatu saat Zarah akan membutuhkannya sebagai alat tukar. Terlihat Layton sangat terpukul dan bersedih melihat kepergian Zarah. Di masa sekarang, tiba-tiba saja Layton dibangunkan oleh para penjaga. Kepalanya ditutupi kantong lalu dibawa dengan kasar. Ternyata para penjaga membawa Layton kepada Pak Rossi dan Melanie. Hal itu dilakukan agar Layton tidak bisa lagi mengamati wilayah gerbong depan. Tapi ya, penyelidikan harus tetap dilanjutkan. Layton ingin bertemu dengan Nikki, saksi pembunuhan pertama yang kemungkinannya mengetahui siapa dalang pembunuhan itu. Namun Nikki masih belum bisa diajak bicara saat ini. Lalu di sana Pak Rossi pun mulai terbuka tentang Sandwise, yang belakangan ini ditugaskan untuk memata-matai pasar gelap di Snowpiercer. Di kelas 3 telah beredar sebuah obat terlarang bernama Kronol. Dan itu sangat berbahaya seperti kebanyakan narkoboy. Sandwise ditugaskan untuk mencari sang pengedarnya. Dan kemungkinan pembunuhan ini ada sangkut pautnya dengan pengedar Kronol. Lalu Layton bilang bahwa petugas rem Osweiler juga menjual obat Kronol itu di gerbong ekor. Ditemuilah si Osweiler yang sedang sarapan itu oleh Pak Rossi dan juga Layton. Tanpa basa-basi langsung menanyakan, apa-apaan kamu menjual Kronol di gerbong ekor? Siapa pembuat dan pengedarnya, ha? Tanya Pak Rossi. Sudah kepalang basah, Osweiler pun mengakui bahwa memang dirinya menjual Kronol di gerbong ekor, tapi ia tidak tahu apa-apa tentang pembuat maupun pengedarnya. Ia hanya mendapatkan Kronol dari barang-barang yang mereka sita. Setelah selesai menanyai Osweiler, kini mereka berdua kembali menemui Zarah untuk menanyakan apakah Zarah mengetahui sesuatu tentang Kronol. Siapa tahu Sandwise pernah mengatakan sesuatu pada Zarah. Namun lagi-lagi Pak Rossi dan Layton mendapatkan jawaban buntu. Zarah sama sekali tak tahu apa-apa tentang Kronol. Sementara itu, saat ini Osweiler tampak sedang digiring oleh petugas kebersihan. Ternyata petugas kebersihan itu membawa Osweiler pada atasan mereka, yaitu Terence, yang memiliki tampilan layaknya mafia. Dia adalah ketua petugas kebersihan dan juga ketua bisnis obat terlarang Kronol. Dan para anak buahnya Terence, yaitu para petugas kebersihan, adalah pengedarnya. Osweiler di situ bersumpah tidak mengatakan apapun tentang Terence kepada Pak Rossi dan Layton. Dan Terence sepertinya percaya kepada Osweiler. Karena belum mendapat petunjuk baru apapun, Pak Rossi memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil makan siang. Di sana ada Layton menemaninya dan Pak Rossi berbagi buah apel. Lalu tak lama Bastille mendatangi mereka sambil mengatakan bahwa ia mendengar Nikki telah siuman. Pak Rossi pun memerintahkan Bastille untuk ke sana bersama dengan Layton. Di ruang rawatnya bisa dilihat kondisinya Nikki sangat mengkhawatirkan. Gadis itu sudah siuman namun tampak sangat tidak sehat dan tidak bisa berbicara dengan normal. Saat Layton dan Bastille datang memeriksa, Layton mendapati gadis itu demam sangat tinggi. Lalu ia juga menemukan sesuatu yang aneh. Gusi gadis itu berwarna hitam.
Mirip gejala orang yang putus obat Kronol, kata Layton. Dr. Henry pun menjelaskan jika semua gejala itu reaksi wajar untuk pasca suspensi. Maksudnya semua yang ditidurkan diberi obat suspensi dan itu hanya efek sampingnya doang. Looks a lot like Chrono withdrawal, doesn't it? No, suspension reaction. Yes. What's not George? She's just disoriented. Tak lama kemudian, Melanie datang. Wanita itu segera menyuruh Layton dan Bastille untuk keluar dari ruang rawat Nikki, karena Nikki belum boleh dikunjungi. Setelah berada di luar, Bastille langsung menanyakan apakah Nikki diberi obat Kronol. Lagi-lagi Dr. Henry menjawab kalau gejala yang dialami Nikki cuma reaksi wajar pasca suspensi. Nah, Layton pun berpikir, jangan-jangan Kronol itu versi jalanan dari obat suspensi laci abadi. Intinya, obat Kronol bahan pembuatannya adalah dari obat suspensi laci abadi. Tidak mungkin, kata Melanie. Soalnya semua obat mereka dijaga ketat, tidak akan ada yang bisa mencurinya. Namun di situ Dr. Henry pun jujur bahwa dirinya memang menjual obat suspensi mereka kepada orang lain. Melanie tampak marah. Layton dan Bastille lalu menanyai Dr. Henry kepada siapakah Dr. Henry menjual obat suspensi, karena pastilah orang itu sang pembuat Kronol. Namun Dr. Henry bilang tidak begitu, karena mereka bertransaksi dengan kurir. Jadi identitas pembeli dirahasiakan. Layton pun kembali bertanya apa yang Dr. Henry dapatkan dari penjualan itu. Di situ Dr. Henry menjelaskan jika ia mendapatkan persediaan untuk orang yang ditidurkan. Misalnya balsam nabati untuk mencegah luka baring. Mr. Wilport tidak memikirkan semuanya, jadi Dr. Henry harus melakukannya dengan caranya sendiri. Tidak sepenuhnya salah Dr. Henry. Melanie lalu mengajak Dr. Henry bicara empat mata sambil menyuruh Layton dan Bastille menjauh. Di saat itu Layton tak sengaja menemukan potongan rambutnya Miles. Ia hafal betul bentuk dan teksturnya. Langsunglah ngamuk-ngamuk Layton pada Melanie dan Dr. Henry. Santai bro, kata Melanie menenangkan. Mereka hanya mencukur rambutnya Miles. Miles tidak ditidurkan. Saat ini Miles masuk program latihan dan baik-baik saja. Tentu saja Layton senang mendengar Miles direkrut program pelatihan. Ia langsung meminta untuk dipertemukan dengan Miles. Singkatnya, Layton dibawa Melanie untuk melihat gerbong sekolah di mana para anak-anak Snowpiercer menjalani pelatihan berupa pendidikan. Dan salah satunya adalah Miles. Setelah pelajaran berakhir, Layton langsung menemui Miles. Anak itu tampaknya sangat senang karena kehidupannya di sini benar-benar jauh lebih menyenangkan daripada di gerbong ekor. Ya, tentu saja. Namun, Miles tidak akan lupa dengan gerbong ekor. Anak itu berjanji akan selalu waspada dan berjuang untuk ekor. Dan ia juga sangat merindukan Josie, ibu angkatnya. Layton merasa senang mendengar itu. Apalagi Miles juga bilang bahwa dirinya selalu mendapatkan nilai 100 setiap ulangan. Layton pun yakin Miles bisa menjadi engineer. Mereka berdua pun berpelukan sebelum berpisah kembali. Layton memohon kepada Melanie agar mempertemukannya dengan Josie di gerbong ekor untuk mengabari Josie tentang Miles. Namun Melanie dengan tegas menolaknya dan menyuruh Layton untuk fokus dalam penyelidikan. Malam itu di gerbong kelas 3 diadakan sebuah pertunjukan. Melanie lah yang menciptakan pertunjukan itu dan diadakan sebulan sekali. Pertunjukan tersebut akan memperlihatkan dua orang terpilih dari kelas 3 untuk diadu di atas ring. Dan pemenangnya secara resmi akan diangkat menjadi kelas 2. Acara itu sangat meriah, bahkan para kelas 1 juga menonton acara tersebut di sebuah tempat yang sudah disediakan. Layton dan Bastille turut menghadiri acara tersebut berharap bisa menemukan petunjuk di sana. Lalu Layton pun bilang kepada Bastille ia akan menemui Zarah dan meminta Bastille untuk tidak ikut. Karena Layton yakin Zarah memiliki informasi tentang Kronol. Namun Zarah tidak akan buka mulut jika ada petugas bersama dengan Layton. Tidak punya pilihan lain, Bastille pun mengizinkan Layton pergi. Layton langsung menemui Zarah yang saat itu bertugas menjaga bar. Zarah pun mengajak Layton masuk ke ruangan tertutup. Di sana Zarah baru jujur bahwasanya Zarah mengetahui tentang Kronol. Obat Kronol diedarkan oleh para petugas kebersihan dan setahu Zarah, ketua dari tim petugas kebersihan Snowpiercer adalah Terence, si pria menyeramkan. Zarah tidak bisa mempertemukan Layton dengan Terence, namun Zarah bisa mempertemukan Layton dengan bawahannya Terence.
Tapi sebelum itu Zarah menunjukkan sesuatu, yaitu cincin pernikahan milik Layton yang waktu itu diberikan oleh Layton di gerbong ekor. Selama ini Zarah menyimpannya baik-baik, dan saat ini Zarah akan mengembalikannya pada Layton untuk berjaga-jaga jika Layton butuh untuk bertukar. Di situ mereka berdua kembali terbawa suasana dan bermesraan. Sementara di luar, acara tersebut pun dimulai. Bisa dilihat yang bertanding adalah seorang pria melawan seorang wanita. Terdengar tidak adil, si wanita terlihat terhajar beberapa kali dengan keras. Namun si wanita itu ternyata cukup kuat dan mampu membalikan keadaan melawan si pria. Sampai pria itu terjatuh dari ring dan tentu saja pemenangnya adalah si wanita. Di saat yang sama, entah bagaimana caranya, Nikki tiba-tiba datang ke acara itu dengan kondisi yang tidak baik. Bastille yang melihat itu pun langsung membantu gadis itu dan membawanya pergi. Saat itu, LJ melihat hal tersebut lalu memberitahukannya kepada keluarganya. Bukankah itu si Nikki si pembunuh, kata mereka. Kembali ke Layton, setelah Zarah pergi, tak lama kemudian datanglah si Osweiler. Tanpa basa-basi, Layton meminta pada Osweiler agar Osweiler mempertemukannya dengan Terence. Dan Layton memberikan ancaman ia bisa saja membocorkan tentang bisnis haram mereka itu pada Mr. Wilport jikalau Terence tidak mau bertemu dengan Layton. Osweiler tampak kesal, tapi ia menuruti permintaan Layton. Tak lama setelah kepergian Osweiler, seorang wanita petugas kebersihan muncul memanggil Layton. Wanita itu lalu membawa Layton ke tempat kediamannya Terence. Bertemulah Layton dengan sosok Terence. Awalnya mereka saling menyapa dan basa-basi, hingga Layton langsung ke intinya menanyakan apakah Terence menjual Kronol kepada Sandwise. Oh, tentu tidak, jawab Terence. Sepertinya perkataan Terence cukup meyakinkan dan Layton yakin bukan Terence lah pembunuhnya. Tapi Terence ini juga tidak bisa ditanyai apapun, pelit informasi. Namun Layton tak kehabisan akal. Pria itu berkata bahwa saat ini Mr. Wilport belum tahu banyak tentang Terence dan Kronol. Jika Layton bisa menangkap si pembunuh Sandwise, Layton yakin Mr. Wilport akan melupakan Kronol dan bisnisnya Terence akan tetap lancar jaya. Jadi Layton meminta Terence untuk membantu memberikan informasi. Akhirnya Terence mau buka mulut. Pada malam saat Sandwise terbunuh, Terence sempat melihat Sandwise bersama dengan seorang pria asing. Sandwise sepertinya akan membeli Kronol dari pria asing itu. Namun Terence sendiri tidak kenal, bukan salah satu bawahannya. Di situ Terence memberikan ciri-ciri dari pria asing tersebut. Dari ciri-ciri yang diberikan oleh Terence, sepertinya si pembunuhnya ini dari kelas 1. Layton tampak senang karena berhasil mendapatkan ciri-ciri dari sang pembunuh. Namun Layton memiliki satu permintaan lagi pada Terence. Ia pun memberikan cincin pernikahan miliknya untuk ditukarkan. Kira-kira apa ya yang Layton mau? Singkat cerita, terlihat acara pertunjukan adu kelas 3 sudah selesai dan orang-orang pada bubar. Layton langsung menemui Pak Rossi, memberitahu jika ia mendapatkan informasi. Mereka berdua pun langsung bergegas menemui Melanie yang kebetulan ada di sana. Layton mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi ciri-ciri orang yang bersama dengan Sandwise sebelum Sandwise terbunuh. Namun Layton tidak akan bilang apa-apa sebelum dipertemukan dulu dengan Josie di gerbong ekor. Nah ya udah deh, ayo kita ke gerbong ekor, kata Melanie. Singkat, Layton sudah diantarkan ke gerbong ekor untuk menemui Josie. Meskipun mereka berdua hanya berbicara lewat celah kecil di pintu, Josie sangat senang melihat Layton baik-baik saja. Layton pun mengabari Josie tentang Miles yang kini menjalani program pelatihan dan baik-baik saja di gerbong depan. Layton sangat merindukan Josie. Layton lalu mencium bibir wanita itu melalui celah kecil tersebut. Layton tadi bermesraan sama Zarah, sekarang ciuman juga sama Josie. Fuckboy juga Mang Layton ya. Setelah itu, Layton pun kembali di bawah dan Melanie langsung menanyakan bagaimana ciri-ciri dari sang pembunuh. Di saat yang sama, terlihat Nikki sudah berada di ruang rawatnya lagi dan kali ini seorang penjaga ditugaskan untuk menjaga Nikki. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba saja muncul seseorang misterius yang dengan cepat membunuh si penjaga itu.
Pria berjas itu masuk dan juga membunuh dokter yang sedang mengawasi Nikki. Nikki di dalam sana melihat hal itu dan sangat ketakutan. Lalu masuklah pria misterius tersebut ke ruangannya Nikki. Dan rupanya dia adalah Eric, si bodyguardnya keluarga Roger. "Kau pasti tahu siapa aku," ucap pria psikopat itu kepada Nikki. Sementara itu di gerbong ekor, Josie tersenyum dan berbunga-bunga hatinya karena tadi Layton menciumnya. Ya, selama ini Josie menyukai Layton, tapi Layton tetap setia kepada Zara. Lalu kenapa Layton tiba-tiba mencium Josie ya? Ternyata rupanya Layton memberikan sebuah chip kecil pada Josie melalui ciuman tadi. Chip kecil yang biasanya digunakan untuk membuka pintu gerbong, dan pastilah chip itu Layton dapatkan dari si Mamang Terence. Snowpiercer Season 1 episode 3 bersambung. Oh iya teman-teman, di sepanjang film kan tidak diperlihatkan tuh tentang penduduk kelas 2. Karena sebenarnya penduduk kelas 2 itu adalah para petugas tinggi ya kawan-kawan. Sebenarnya kita sudah melihatnya kok. Seperti Komandan Nolan dan para pasukan penjaga, Pak Rossi dan para petugas rem, Bojan dan para petugas kertakan, para dokter, para guru, para ilmuwan, ya mereka-mereka lah pokoknya. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.